Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama Ibu Koma Yogi Triana. Kalian bisa panggil Ibu Yogi, Ibu dari Stikes Pinosade Bali. Terima kasih ya sudah mempercayakan Ibu untuk mengisi di kelas kalian untuk keperawatan anak satu ini. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan mulus ya, meskipun videonya jadi terlambat ya Ibu sampaikan ke kalian. Gimana tadi pretesnya? Semoga bisa jawab ya, tapi kalau nggak bisa, tenang. Masih ada post-test nanti untuk memperbaiki nilainya. Semoga setelah perkuliahan ini kalian bisa lebih memperbaiki nilai kalian ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak mengupas tentang neonatus ya, atau bayi baru lahir ya. Seperti apa bayi baru lahir, kemudian kondisi-kondisi patologis apa yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir ya. Oke, Ibu akan mulai langsung ya pada slide Ibu. Oke, ini dia slide-nya. Kita akan bahas tentang BBLR, prematuritas, dan RDS. Nah, jadi semoga meskipun kita belum pernah ketemu secara langsung nih ya, dari pertemuan daring ini tidak mengurangi esensi atau makna perkuliahan kita, sehingga kalian tetap dapat materi dan ilmu yang kalian harapkan pada pertemuan ini ya. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran bisa kalian lihat sendiri ya. Tentunya saya harap kalian bisa meningkatlah pemahamannya. Tadi pretesnya mungkin nilainya kurang bagus. Kemudian kalian sudah mendapatkan pemaparan materi, sudah membaca juga dan menyimak video dan presentasi dari temannya, sehingga pemahaman kalian tentang neonatus, kemudian kasus-kasus patologis pada neonatus bisa lebih meningkat ya. Oke, kita masuk ke bayi prematur dulu ya. Bayi prematur itu adalah bayi yang dikategorikan lahir pada usia kurang dari 37 minggu. Nah, jadi hamil itu yang matur itu bukan 9 bulan ya. Kalau 9 bulan kan dikatakan 9 kali 4 kan 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. 9 kali 4 minggu itu baru 36 minggu. Nah, 36 minggu itu belum termasuk kondisi matur ya. So, yang dikatakan matur adalah pada usia 37 minggu. Tapi kalau kelahirannya kurang dari 37 minggu itu kita kategorikan bayi prematur ya. Nah, gimana kondisi bayi prematur? Tentunya karena dia masih dalam kondisi yang belum matur ya, prematur artinya belum matur, maka organ-organ yang dalam tubuhnya juga dikhawatirkan itu yang belum matur. Contohnya ya, berdasarkan teori, janin itu baru matur pada organ paru-parunya, jadi kaitannya dengan pernafasan ya, itu baru matur pada usia kehamilan 37 minggu. Maka, pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, bayi sangat rentan mengalami gangguan pada pernafasan. Contohnya ya itu tadi ya yang akan kita bahas nanti, yaitu HMD dan RDS ya. Termasuk juga refleks hisapnya itu tidak sematur bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu ke atas ya. Karena itu efeknya atau impact-nya nanti akan pada nutrisi bayi. Nah, apalagi pada bayi prematur yang harus kalian ketahui yaitu bayi prematur memiliki usia kronologis dan usia koreksi. Nah, kalau usia kronologis itu dimiliki oleh semua bayi ya. Karena kan kayak kalian sekarang umurnya berapa? 18 tahun. Jadi usia kronologisnya kan 18 tahun itu adalah dari sejak kalian lahir sampai saat ini. Itu namanya usia kronologis. Nah, bayi prematur itu tidak cuma punya usia kronologis, tapi juga ada usia koreksi ya. Koreksi ini adalah usia toleransi kita terhadap perkembangan si bayi ya. Jadi bayi yang lahir prematur itu tidak bisa kita harus samakan perkembangannya dengan bayi yang lahir pada kondisi matur gitu ya. Jadi kita berikan dia usia koreksi. Jadi kita lihat usia koreksinya untuk bisa kita sesuaikan kira-kira kalau mau disesuaikan perkembangannya pada usia bayi usia berapa ya usia bayi yang prematur ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui usia koreksi? Itu diperoleh dari usia kronologis dikurangi jumlah jeda minggu atau bulan di mana bayi itu dilahirkan ya. Misalkan bayinya lahir sekarang usianya sudah 6 bulan usia kronologis ya. Di usia kronologis bayinya 6 bulan nih. Tapi ternyata dia maju kelahirannya sampai 2 bulan. Jadi yang harusnya lahir usia 37 minggu, jadi dia lahir maju 2 bulan. 2 bulan itu ada 8 minggu, jadi sekitar 8 minggu dia maju. Jadi mungkin dia lahir pada usia kehamilan ibunya 29 sampai 30 minggu. Ya.
Nah, usia koreksinya berapa? Jadi kita kurangi 2 bulan, karena dia majunya 2 bulan. Jadi 6 bulan usia kronologis dikurangin 2 bulan majunya hari kelahirannya dia. Ya, jadi usia koreksinya adalah 4 bulan. So, si bayi yang usianya 4 bulan ini, yang riwayat lahirnya prematur, itu bagaimana tahap perkembangannya? Bagaimana tahap perkembangannya? Kita tidak bisa sejajarkan dengan bayi yang lahir pada usia 6 bulan. Ya, tapi kita bisa sejajarkan dia dengan bayi yang lahirnya matur pada usia 4 bulan. Meskipun dia kalau dihitung dari lahir usianya sudah 6 bulan. Gitu, ya. Sampai di sini paham? Ya, saya harap paham ya. Oke, next. Ini cara minum pada bayi prematur ya, tergantung dari usia kehamilan ibu saat kelahiran itu berapa. Nah, pada usia kehamilan 30 minggu, usia kehamilan kurang dari 30 minggu ya, 28 minggu, 26 minggu, itu bayi belum memiliki refleks menelan maupun refleks hisap. So, bayi mendapatkan asupan nutrisi ya, katakan minum itu dengan total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition ini adalah parenteral ya, kan udah tahu ya parenteral. Jadi nutrisinya masuk langsung ke pembuluh darah, jadi masuk ke aliran darah. So, bayi itu tidak perlu capek-capek lagi untuk mencerna makanannya, ya. Jadi langsung dia dapat total parenteral nutrition. Jadi bayinya udah sepasang infus, dia nggak perlu menelan, nggak perlu mengunyah lagi, dan tidak perlu mencerna di digestifnya atau pencernaannya. Jadi langsung nutrisinya itu masuk ke pembuluh darah dan masuk ke sel. Kemudian yang kedua, bayi dengan usia kehamilan 30-32 minggu, itu biasanya diberikan nutrisinya melalui NGT plus cup feeding. Ya, NGT kan yang tahu ya, nasogastric tube atau OGT, orogastric tube. Ya, ditambah dengan cup feeding, biasanya di mix. Ya, kalau misalkan bayi refleks hisapnya sudah bagus ya, maksudnya dia sudah mulai bisa menelan ya. Jadi kalau NGT itu bayi mungkin masih pada fase peralihan, dia sudah mulai bisa menelan, tapi kalau bayinya sudah mulai bisa menelan, itu biasanya akan di mix atau dicampur dengan pemberian cup feeding. Jadi NGT dengan cup feeding. Nah, kalau bayi usianya sudah 32 minggu ke atas, ya, itu bayi sudah bisa menyusui langsung. Jadi bisa dirangsang dengan meneteki langsung ke ibunya, gitu. Nah, ini ada kebutuhan-kebutuhan cairan dari si bayi, ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian, ya, jadi kalian pada hari pertama itu bayi lahir belum tentu dia perlu banyak ya, cukup 60 ml saja, karena lambung bayi masih kecil sekali, ya. Jadi meskipun kolostrumnya baru keluar sedikit ya nggak apa-apa, itu sudah membuat si bayi itu cukup kenyang sebenarnya, ya. Nah, masalah apa saja sih yang muncul pada bayi prematur dan bayi BBLR ini? Di antaranya yang pertama hipotermia. Saya yakin kan udah paham ya hipotermia. Kemudian rendahnya imunitas. Akibat dari rendahnya imunitas ini tentunya bayi akan sangat rentan terserang infeksi. Kemudian yang ketiga adalah risiko apnu. Risiko apnu tahu ya, risiko kematian mendadak. Jadi henti nafas yang mendadak. Itu sangat berisiko pada bayi prematur dan BBLR. Kemudian yang keempat adalah enterocolitis necroticans atau bahasa Inggrisnya necrotizing enterocolitis. Ya, kita kenal dengan NEC. Itu adalah kondisi munculnya jaringan mati akibat perlukaan pada saluran cerna si bayi, entah itu pada gasternya ataupun pada ususnya. Nah, bahayanya necrotizing enterocolitis ini atau NEC itu sangat rentan terjadi infeksi pada bayi. Bayangkan terjadi infeksi di saluran cerna itu akan sangat mudah menyebabkan terjadinya sepsis pada bayi. Nah, apa sih dampak buruknya dari sepsis? Sepsis kan infeksi yang menyeluruh ya. Jadi pada bayi, apalagi dia prematur dengan kondisi BBLR, kalau terjadi sepsis maka prognosisnya akan sangat buruk ya. Jadi bayi sangat berisiko terjadi kematian. So kita sangat meminimalisir supaya tidak terjadi NEC pada bayi. Nah, penyebab NEC ini karena kondisi prematur dan BBLR ini biasanya dipicu oleh pemberian susu formula gitu ya, susu formula yang karena susu formula itu komponennya tidak sama dengan ASI ya. Kalau ASI dia mengikuti bagaimana kebutuhannya si bayi, tapi susu formula kadang kita tidak bisa prediksi gitu ya. Bisa saja dia menyebabkan perlukaan pada pencernaan bayi. Karena itu paling bagus adalah ASI ya. Nah, ini cara kehilangan panas pada BBL atau bayi baru lahir. Yang pertama itu dengan evaporasi ya. Yang kedua radiasi, ketiga konduksi dan konveksi.
Evaporasi itu bayi kehilangan panas dengan cara penguapan dari tubuh yang basah. Contohnya, bayi yang mengompol terus tetap basah, nggak langsung diganti. Atau bayi habis mandi nggak langsung dikeringkan. Ya. Jadi, suhu tubuhnya bayi itu akan berpindah ke suhu tubuh yang lebih rendah, ya, jadi ke air. Jadi, akan lebih mudah pindah panasnya. Kemudian yang kedua adalah radiasi. Radiasi ini kehilangan panas melalui pemancaran panas dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar yang lebih dingin. Ya, ingat, suhu itu akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke lebih rendah. Maka, misal bayi diletakkan di ruang ber-AC nih. Jadi, tubuh bayi yang lebih hangat dari lingkungan AC-nya, ya, lingkungan sekitar AC, dia akan pindah ke lingkungan sekitar yang lebih dingin. Kemudian yang ketiga adalah dengan konduksi, yaitu adanya hantaran biasanya, ya. Jadi kehilangan panas melalui persinggungan dengan benda yang lebih dingin. Artinya konduksi itu ada hantarannya. Misalkan bayi yang ditelanjangi, kemudian dia akan ditimbang berat badannya. Bersentuhan dengan logam dari timbangan, ya, logam itu kan biasanya dingin. Jadi suhu tubuh bayi yang hangat ini bisa pindah ke logam, sehingga dia akan kehilangan panas dengan cara konduksi. Dan yang terakhir yaitu konveksi, yaitu proses kehilangan panas melalui aliran udara. Contohnya kita menggendong bayi itu dekat jendela atau di luar, kemudian dia terpapar oleh angin, gitu ya. Itu namanya kehilangan panas melalui konveksi. Jadi hati-hati. Pentingnya kalian memahami ini supaya kalian tidak sembarangan menyebabkan bayi itu kehilangan panas. Setelah kalian tahu keempat cara kehilangan panas ini, maka kalian tahu bayi itu kehilangan panas tidak hanya karena dia terpapar AC saja, tapi bisa dari keempat cara kehilangan panas ini, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai bayinya kehilangan panas secara ekstrim. Kemudian kita masuk ke bayi berat lahir rendah, ya. Oke, baik. Aku belum makan ya, sayang. Aku jadi pengen tipe kanto aja. Ada 4 yang respon. Ya, 4 aja. Mahasiswanya 4. 9. Kenapa mereka takut ya? Sudah pretes, kok nggak mau jawab mereka? Pretes ya?
dia ya. Tuh, malu banget aku sebenarnya nih, gila. Nggak jadi. Hah? Bukan telat, nggak jadi videonya. Aku tadi udah mundurin setengah jam, tak bilang videonya bermasalah. Ternyata beneran bermasalah. Shit kan? Ini kan bener bisa di stop, di pause. Lanjut lagi. Aku share sekarang ke lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke bayi berat lahir rendah ya, atau BBLR. Jadi yang kategorikan BBLR itu adalah bayi dengan saat lahir itu berat badannya kurang dari 2.500 gram. Gimana tadi waktu pretest? Semoga benar ya. Kalaupun salah nanti tolong diperbaiki ya. Jadi bayi yang dikategorikan BBLR adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa kehamilannya. Nah, umumnya ini terjadi pada bayi-bayi dengan kelahiran prematur, yaitu usia kurang dari 37 minggu. Nah, bagaimana jika bayi itu dia termasuk BBLR tapi dia sebenarnya udah matur, udah di atas 37 minggu. Nah, ini biasanya digolongkan dengan ini ya, IUGR atau intrauterine growth restriction. Kalian bisa searching nanti apa itu IUGR ya. Jadi intinya IUGR itu bayi itu tumbuhnya itu tidak baik, gitu, tidak adekuat, tidak bagus gitu ya. Jadi dia tumbuhnya justru nggak mau sesuai dengan masanya dia seharusnya tumbuh di dalam rahim ibunya. Nah, hal ini akan berkaitan dengan klasifikasinya, di mana nanti saat kalian praktik rumah sakit, nanti bisa lihat nanti ya, mungkin di NICU, itu ada istilahnya BBLR KMK atau BBLR SMK. Nah, BBLR KMK ini, atau BBLR kecil masa kehamilan, itu biasanya diagnosis untuk yang mengalami IUGR ini. Jadi bayinya BBLR, tapi kondisi lahirnya, dia lahirnya itu pada kondisi kehamilan yang sudah matur. Nah, kalau misalkan dia dikatakan BBLR SMK, yaitu BBLR sesuai masa kehamilan. Ini biasanya lahiran dengan kondisi prematur. Artinya, kalau dia kecil masa kehamilan, jadi dia usia kehamilannya saat lahir udah 38 minggu atau 39 minggu. Tapi dia itu lahir kecil pada masa kehamilannya, karena seharusnya pada usia 39 minggu, bayi itu berat badannya sudah di atas 2.500 ya, entah itu 3.000 gram, 2.800 gram gitu. Tapi kalau misalkan yang prematur sesuai masa kehamilan, dia kecil atau kondisi berat badannya lahir rendah itu memang sesuai dengan usia kehamilannya dia yang masih prematur ya. Jadi masih wajar kalau usia kehamilan 30 minggu itu berat badan bayinya masih 1.800 gram, masih 1.600 gram, karena dia memang usia kehamilan 30 minggu itu berat badan bayi memang harusnya masih segitu gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke. Next kita lanjut ke etiologi dari BBLR ini ya. Jadi ada komplikasi obstetrik, komplikasi medis dan faktor ibu. Ya, biasanya BBLR ini terutama terjadi pada bayi-bayi dengan ibu-ibu dengan gizi ibu hamil yang kurang ya. Jadi coba kalian nanti lihat pada bayi BBLR apakah riwayat ibunya sebelumnya kondisi kehamilannya gimana ya, apakah bagus atau tidak, atau mungkin usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat hamil ya. Jadi sangat berisiko kalau ibunya hamil terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian epidemiologinya, ini data UNICEF, prevalensi BBLR di Indonesia diprediksi mencapai 10% ya. Dan di dunia juga cenderung masih tinggi ya. Kemudian ini prevalensi BBLR di Indonesia ya mencapai 6,2%. Akan tetapi data ini baru berdasarkan 56% dari catatan berat badan lahir. Jadi mungkin banyak rumah sakit yang belum atau klinik yang belum menyampaikan ya, belum melaporkan. Tapi untungnya Bali masih di bawah rata-rata nasional ya. Untuk klasifikasi BBLR, ini klasifikasi derajat BBLR berdasarkan berat badannya, ada BBLR, BBLSR, dan BBLESR ya. Jadi dilihat dari beratnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada yang berdasarkan riwayat kelahiran, baik prematur dan prematur ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian permasalahannya yang paling sering muncul pada BBLR, diantaranya yang pertama hipotermia ya. Jadi bayi BBLR
itu sangat berisiko terjadi hipotermia karena lapisan lemaknya yang tipis ya. Kemudian imunitas yang rendah. Jadi imunitas yang rendah ini terjadi karena ya tadi dia masih kondisi prematur, termasuk juga daya tahan tubuhnya belum matur, sehingga sangat rentan terserang infeksi. Kemudian yang ketiga risikonya adalah terjadi apnu atau henti nafas ya. Maka dari itu bayi BBLR atau prematur itu biasanya dirawatnya di ruang NICU ya supaya dia mendapatkan perawatan yang intensif untuk mencegah terjadinya apnu ini. Kemudian yang keempat adalah enterocolitis necroticans atau necrotizing enterocolitis ya. Saya lebih sering lebih enak dengarnya bilangnya NEC ya, NEC namanya. Jadi NEC ini adalah kondisi di mana jaringan pada digestif atau pencernaan bayi, baik itu di gaster mungkin atau di usus, itu ada perlukaan sehingga menyebabkan munculnya jaringan nekrotik ya, necrotizing. Jadi adanya jaringan nekrotik. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau ada jaringan nekrotik itu sangat rentan terjadinya infeksi. Nah, infeksi yang terjadi di saluran cerna itu bahayanya bisa terjadi sepsis ya. Jadi takutnya infeksi pada saluran cerna itu jatuhnya bisa ke sepsis. Bayangkan bayi kondisi prematur kemudian BBLR pula dia bisa terjadi sepsis, dan kalau itu terjadi maka prognosis bayi akan sangat buruk ya. Jadi sangat risiko terjadi kematian pada bayi yang mengalami NEC kemudian ada sepsisnya. Oke, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini sangat erat kaitannya dengan nanti HMD atau RDS yang saya jelaskan ya juga ya, karena ini ada kaitannya. Jadi bayi yang lahirnya prematur itu sangat mungkin lahir dengan kondisi BBLR, kemudian dengan BBLR, kemudian kondisinya prematur, maka dia sangat rentan terjadi RDS tadi. Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan selain pemeriksaan fisik dan antropometri? Salah satunya adalah pemeriksaan dengan Ballard score. Ballard score ini adalah untuk mengukur usia gestasi bayi. Gimana tuh di pretesnya? Bener atau enggak? Semoga nanti bisa diperbaiki di post-test ya. Nah, Ballard score ini yang digunakan untuk mengukur usia gestasi bayi. Karena apa? Karena untuk mencocokkan apakah usia kehamilan yang ibu sampaikan itu sesuai dengan hasil dari Ballard score ini. Ya. Kemudian gastric aspirate sick test, ini salah satunya untuk mendiagnosis HMD pada kondisi bayi prematur dengan BBLR. Kemudian pemeriksaan darah rutin ya untuk ngecek glukosa darah si bayi, apakah bayi mengalami hipoglikemia atau tidak. Kemudian pelaksanaan BBLR bisa dibaca di sini ya. Di antaranya kita harus memaintain suhu tubuh bayi, memantau nutrisi bayi supaya dia mendapatkan nutrisi yang adekuat, kemudian mencegah terjadinya infeksi, pemantauan berat badan, panjang badan, dan antropometri si bayi, kemudian pelaksanaan ikterus ya, jangan sampai bayinya jadi hiperbilirubin, kemudian pemantauan terhadap pernafasan, kondisi hipoglikemi, dan ini perawatan yang terbaru ya pelaksanaannya itu perawatan metode kangguru untuk meningkatkan berat badan bayi dan menstabilkan suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah developmental care. Akan kita bahas pada tahap intervensi nanti ya. Nah, masalah keperawatan apa saja yang mungkin muncul? Di antaranya pada domain termoregulasi, kemudian respirasi, nutrisi, dan keamanan. Ya, karena sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kondisi BBLR, kemudian pada kondisi prematur itu sangat rentan terjadi masalah pada bayi, sehingga hampir di semua domain dia ada ya. Tapi yang paling dominan itu pada domain termoregulasi, respirasi, nutrisi, dan keamanan. Nah, pada termoregulasi yang mungkin muncul kan bisa lihat ya masalahnya di antaranya risiko hipotermi. Nah, pada kondisi dia ada infeksi mungkin saja bayi mengalami hipertermi juga ya. Karena itu bisa saja terjadi ketidakefektifan termoregulasi, kadang dia demam, kadang dia hipotermi. Kemudian respirasi bisa muncul ketidakefektifan bersihan jalan nafas, pola nafas, ataupun hambatan pertukaran gas. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah bisa membedakan antara ketiga masalah ini? Ibu review sedikit ya. Ingat, kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu kalian angkat jika ada suara nafas tambahan. Ya, ingat, kalau ada suara nafas tambahan pada kasus, maka itu pasti bisa diangkat ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang benar. Karena kenapa? Karena suara nafas tambahan itu hanya akan muncul jika ada obstruksi. Obstruksi tidak hanya berupa cairan atau benda asing atau benda padat yang masuk ke saluran nafas, tapi juga adanya penyempitan. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi kalau sudah ada di kasus itu ada suara nafas tambahan, maka jawabannya pasti ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ya. Kemudian masalah yang kedua, ketidakefektifan pola nafas itu hanya terjadi perubahan frekuensi nafas.
Tapi tidak ada yang namanya suara nafas tambahan. Misal kalian lari dari bawah ke lantai 4, jujuk-jujuk, kemudian kalian ngos-ngosan. Itu tidak ada masalah di jalan nafas, tapi pola nafasnya kalian tuh mulai berubah. Atau pasien dengan gangguan jantung, misalkan serangan jantung kan ada serangan sesaknya. Jadi tidak ada masalah di jalan nafas, tapi dia mulai sesak nafas. Itu tidak efektifan pola nafas. Nah, yang terakhir, hambatan pertukaran gas, itu adalah jadi sudah sesuai definisinya ya. Jadi hambatan terjadi pertukaran gas antara oksigen dan CO2. Jadi ada masalah di alveolinya dalam difusi oksigen dan CO2. Kondisi ini akan berimpact pada perfusi, betul ya, pada perfusi. Jadi CRT-nya menurun, kemudian saturasi oksigennya menurun, kemudian pemeriksaan analisa gas darahnya juga berubah ya. Itulah yang menyebabkan kita bisa mengangkat hambatan pertukaran gas. Karena nggak mungkin CRT-nya masih bagus terjadi hambatan pertukaran gas. Karena ingat, perfusi oksigen itu ke perifer, paling ujung itu adalah paling terakhir. Ya. Jadi kalau sampai perfusinya sudah menurun, artinya terjadi hambatan pertukaran gas, terutama pada alveoli. Ya, sampai di sini paham ya? Semoga sudah semakin jelas. Kemudian pada domain nutrisi, bisa kita angkat masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, tidak efektifan pemberian ASI, pola menyusui, risiko hiperbilirubin bisa terjadi pada kondisi prematur ya, karena mungkin heparnya juga belum matur sehingga kadar bilirubin yang dihasilkan juga bisa saja tidak sesuai ya. Kemudian kalau kondisinya sudah mulai membaik, kita bisa angkat kesiapan meningkatkan pemberian ASI ya, ini termasuk masalah keperawatan yang promosi kesehatan. Kemudian untuk domain keamanan, itu diantaranya bisa risiko infeksi, risiko jatuh, risiko cedera, risiko dekubitus, dan risiko kematian bayi mendadak. Kayak tadi, risikonya bisa terjadi apnu. Ya, jadi kita bisa angkat ini supaya kita lebih kuat dalam atau lebih intens dalam memantau si bayi supaya tidak terjadi risiko kematian bayi yang mendadak ini. Nah, intervensinya apa saja? Terkait termoregulasi tentunya pengaturan suhu ya. Pengaturan termoregulasi, kita ukur suhu tubuh, tempatkan bayi di radian warmer atau inkubator dengan suhu yang sesuai tentunya. Kemudian minimalisir kehilangan panas si bayi dari keempat tadi ya. Kemudian yang kedua, intervensi tadi yang saya sampaikan yang terbaru ya, itu PMK atau perawatan metode kanguru. Ini adalah perawatan skin dengan prinsip skin to skin kontak ya. Jadi ada kontak antara kulit ibu dan kulit bayi. Inilah yang menyebabkan adanya perpindahan panas atau suhu tubuh dari ibu ke bayi yang menyebabkan suhu tubuh bayi cenderung lebih stabil gitu ya. Jadi inilah yang sangat bagus pada kondisi bayi prematur atau BBLR. Impact-nya kemana? Kalau suhu tubuh bayi sudah normal atau stabil, maka energi dalam tubuh bayi itu tidak akan diforsir untuk menstabilkan suhu tubuh. Maka energinya akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Itu ya, jadi itu kaitannya PMK. Kemudian kalau respirasi, saya yakin kan sudah paham ya, kita bisa gunakan airway management, oksigen terapi, atau respiratory monitoring ya, sesuai dengan NIC ya. Jadi pasien dengan kondisi BBLR dan prematur ini cenderung dia akan mengalami gangguan nafas, jadi bisa kita berikan pasang CPAP ya, atau ventilator mekanik VM. Kemudian nutrisi, itu kita bisa manajemen nutrisi, tentunya dengan menimbang berat badan dengan teratur, kemudian bisa antropometri atau pemberian total parenteral nutrition, yang tadi saya sudah bahas. Kemudian bisa kita kolaborasi pemberian ASI ya, supaya ibunya bisa memberikan ASI terus-menerus. Kemudian perawatan metode kanguru juga terkait dengan masalah di nutrisi. Kenapa tadi udah Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah developmental care. Nah, developmental care ini kalau di Indonesia kan mungkin asuhan perkembangan ya, bagaimana kita sebagai perawat dan tenaga medis itu bisa mengoptimalkan perkembangan si bayi melalui developmental care ini. Developmental care ini diantaranya ada minimal handling. Minimal handling itu biasanya di NICU itu diberikan jadwal kapan saja boleh melakukan tindakan ke bayi, baik itu memberikan ASI, PMK, mengganti popok, itu ada jadwal waktunya. Supaya apa? Supaya si bayi itu bisa lebih banyak istirahat, supaya lebih banyak tidur. Sehingga dia tidak lebih banyak membuang energinya untuk diberikan tindakan. Ya, karena saat bayi bangun, kita kasih tindakan, itu energinya akan lebih terkuras lagi. Kemudian ada yang kedua, yaitu developmental care-nya itu dengan pemberian prone position. Prone position itu artinya bayi diposisikan telungkup. Jadi itu untuk
mempermudah pengembangan atau ekspansi paru sehingga pernafasan bayi jadi lebih lancar, ya. Jadi bayi itu lebih senang pada posisi tidur telungkup karena dia merasa seperti masih ada dalam janin. Itu adalah developmental care, ya. Kemudian yang terakhir adalah pada domain keamanan, yaitu proteksi terhadap infeksi salah satunya, ya. Jadi kan harus cuci tangan sebelum memegang bayi dan setelahnya, memandikan bayi, kemudian batasi pengunjung dan membersihkan lingkungan bayi. Kalau dia di inkubator, maka kalian harus membersihkan inkubatornya secara rutin, gitu ya. Nah, ini terkait nutrisi, Ibu lampirkan juga kebutuhan cairan atau kebutuhan nutrisi bayi dari hari ke hari ya. Atau berguna nanti buat kalian, jadi kalian bisa gunakan ini nanti saat kalian praktik di NICU. Sesuaikan dengan kebutuhan cairan si bayi dari usia-usianya ya. Kemudian adalah penambahan berat badan bayi ya, bisa 15 gram per kilogram badan per hari biasanya kenaikan berat badannya si bayi ya. Dan Ibu ingin sampaikan juga bahwa bayi itu cenderung pada 1 minggu pertama kelahiran dia bisa saja terjadi penurunan berat badan sampai 10% dari berat badan dia saat lahir ya. Itu sangat normal terjadi ya. Jadi pada hari ke-7 sampai hari minggu-minggu selanjutnya barulah terjadi peningkatan berat badan yang biasanya lebih signifikan ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan terjadi penurunan berat badan di 1 minggu pertama kelahiran. Biasanya maksimal dia sampai 10% dari berat badan saat lahir. Nah, ini dia perawatan metode kangurunya ya. Bisa dilihat ya perawatan metode kangurunya. Jadi ada skin to skin kontak dari si ibu ya, kulit ibu dengan kulit bayi. Lihat ya, dia nyaman banget bayinya. Lucu banget ya. Jadi nyaman banget bayinya. Dan PMK ini bisa dilakukan oleh ibu ataupun ayah. Atau siapa saja dari keluarga yang bisa melakukan skin to skin kontak bagus ya. Tapi paling bagus itu ya ibu ya, supaya bonding antara ibu dan bayi itu bagus. Kemudian produksi ASI-nya biasanya bisa lebih lancar. Oke, next kita akan lanjut ke RDS atau Respiratory Disease Syndrome. Ya, kita lanjut ke slide atau video yang berikutnya. Ya. Ini dulu.